Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hawai benar jawabannya nih. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Usikum wa iyaya bittaqwallah. La hawla wa la quwata illa billah. La hawla wa la quwata illa billah. La hawla wa la quwata illa billah. Faqad qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa afdaqul qailin. A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwas sami'ul basir. Wa qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wa alihi wa sallam, ittala'tu fil jannati fara'aitu aksara ahliha al-aghniya al-fuqara wa tala'tu fin nari fawajadtu aksara ahliha al-aghniya wan nisa. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul karim wa nahnu ala dzalika minas syahidin was-syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Amma ba'du. Yang kita hormati Bapak Kepala Desa beserta Ibu dan staf yang hadir, Bapak Kadus, Bapak RT, khususnya Bapak Kadus RT setempat. Yang kita hormati Ketua BPD beserta anggota yang hadir. Seterusnya Ketua Panitia Pelaksana Peringatan Isra dan Mi'raj beserta seluruh anggota kepanitiaannya. Yang mulia para alim ulama, tuan-tuan guru, cerdik pandai, tokoh-tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh adat, tokoh pemuda, pegawai-pegawai syara, khatib, imam bilal qaum, ibu-ibu ketua yasinan, ibu-ibu ketua majelis taklim beserta anggota yang hadir, Ibu Ketua BKMT serta anggota yang hadir, Bapak Ibu para undangan, pemuda, pemudi, adik-adik sekalian yang berbahagia. Alhamdulillah, sekaligus kita mengucapkan salawat dan salam kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan salawat dan salam, Allahumma shalli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi. Pada hari ini kita masih diberikan oleh Allah nikmat setelah nikmat iman, Islam, hidayah dan taufik, yaitu nikmat panjang umur, kesehatan, kekuatan, kesempatan dan kemauan. Sehingga berkah dari seluruh kenikmatan yang Allah berikan kepada kita, untuk yang kesekian kalinya kita masih bisa meluangkan waktu, memberikan kesempatan untuk bisa hadir dalam acara memperingati peristiwa yang tidak pernah terjadi sebelumnya dan tidak mungkin akan terjadi sesudahnya, yaitu peristiwa yang khusus Allah berikan kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga peringatan yang kita adakan ini bukan cuma sekedar kegiatan rutinitas tahunan, bukan cuma sekedar kegiatan ikut-ikutan, bukan cuma sekedar kegiatan kalau tidak ngadakan, kata orang Banjar, hati tak nyaman.
bukan cuma sekedar kegiatan untuk ibu-ibu memperlihatkan penampilan dan baju seragam, tapi tidak lain. Mudah-mudahan peringatan yang kita adakan ini ada manfaatnya, ada hikmahnya, ada barakahnya, ada ilmunya, untuk kita jadikan sebagai pedoman, untuk kita jadikan sebagai bimbingan, untuk kita jadikan sebagai modal kita di dalam menjalani kehidupan yang fana ini menuju kehidupan yang kekal abadi. Semoga pertemuan yang kita adakan ini menambah ketakwaan kepada Allah, menambah kecintaan kepada baginda Rasulullah, menambah hubungan silaturahim kita sesama ummah, dan menambah wawasan keilmuan kita di dalam beribadah. Kita juga minta, mohon doa dan munajat kepada Allah, semoga Allah nantinya di hari kemudian akan mempertemukan kita dengan baginda Rasul, lalu beliau mengakui kita sebagai umatnya, dan beliau memberikan syafaat kepada kita semua. Amin, amin ya rabbal. Jamaah Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, tadi ulun pian sawat bepandiran awan panitia yang mengambil ulun. Ternyata di sini Banjar ada, Bugis ada, Jawa ada. Jadi ulun bahasa Indonesia kah, Melayu kah, bahasa Banjar kah? Amun ulun bahasa Banjar Bugis paham lah. Han kada aja. Amun ulun bahasa Banjar Jawa paham lah. Ngalih juga nih. Maka ulun ITH kepala desanya mana nih? Oh, Bapak kepala desa. Ya mohon maaf Pak. Di sini mayoritas memang banyak Jawa. Kemudian penduduknya banyak perempuan Pak, ya pada laki-laki. Wah. Di dalam kitab Asyratus Sa'ah karangan Ayah Haji Ali, di situ ada dijelaskan bahwa tanda-tanda kiamat jumlah bibini banyak pada lelaki. Nah, ini bahaya kampung nih. Bahkan katanya 50 bibinian seikung lelakian. Berarti lelakian kada usah khawatir pian, jatah masih banyak. Maka lihatlah bibiniannya banyaknya. Ulun di tempat lain pian karena menyampaikan bibinian itu mun ada acara itu luar biasa dibandingkan lelakian. Amun khusus bibini mengadakan, lelaki khusus mengadakan, maka biasanya kalau bapak-bapak rapat kapan kita ngadakan, di mana tempatnya, siapa penceramahnya, dan bagaimana bentuk makanannya, itu adalah laki-laki. Tapi kalau perempuan, di mana kita ngadakan, siapa penceramahnya, di mana tempatnya, bagaimana bentuk makanannya, dan yang tak pernah ketinggalan baju seragamnya. Betul? Maka lihat bimbingan, kalau penampilan luar biasa. Tolong Bu, jujur jangan ada dusta di antara kita. Ibu-ibu tadi yang sebelum ke sini yang tidak bercermin angkat tangan. Ada Bu? Dada aja. Bapak-bapak tadi yang ke sini bercermin angkat tangan Pak. Lelaki bibini desa lain, nang laki masih betapihan, nang bini udah 15 menit masuk kamar berbingking. Insya Allah duluan lelaki. Sebab laki-laki itu biasanya tidak banyak yang dipasang, songkok, baju, celana, selesai. Kalau ibu-ibu khusus di sini nah, itu 3 menit. Kawan maka mahadanya di halaman. Bu, cepat Bu, penceramah sudah datang. Tunggu dulu, di mana entah anakku letakkan make upnya nih aja. 5 menit keluar dari rumah, berjalan 10 langkah, berbalik lagi. Jadi kata yang kawan tadi, kenapa berbalik pulang? Hadanya 1 mat, kenapa? Aku anak bakame. Ini lain sini bibinian sana. Bujurlah. Makanya bibinian yat, jilbab haja 2 lapis. Memang perempuan itu tempat seni dan keindahan. Apapun yang diletakkan anggota tubuhnya, dia tambah manis dan elegan. Kalau bapak tidak percaya, coba lihat ibu-ibu. Jilbab 2 lapis, bungaslah. Coba pian kopiah 2 lapis. Bibinian bakambang-kambang sini bungas. Coba laki anda ki kopiah sini. Boleh mau ada di mamai bini, tahu pulang. Nah,
Bugis banyak, Jawa banyak, Banjar ada juga. Itu suku Banjar Awan Bugis ada bahasanya mirip. Misalnya sembilang bahasa Banjar sedak lade, tapi sembelang maka ada ogina mahong. Sebab kalau sembilang itu ikan baduri, apabila kena 2 hari 2 malam menangis. Tapi kalau sembelang itu yang biasa merayap di kelambu, bahasa Banjarnya pipijit. Makanya jalan. Saya bapak ibu, ulun asalnya bukan Kuala Tungkal. 3 tahun pindah Tungkal, 2 tahun yang tidak bolak-balik. Asal ulun Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Muara Sabah, desanya Pangkal Duri, Kecamatan Mendahara. 3 tahun pindah Tungkal, KTP ganti, Tanjab Timur jadi Tanjab Barat, rumah baganti, cuman bini belum baganti. Dah, makanya saya sering sampaikan ibu-ibu supaya suaminya tetap I love you my darling, tolong jaga 2 halnya, jaga penampilan, servis dipertahankan. Mantap. Tadi sebelum di sini ada lebar maulidan, ada pembacaan maulid Pak, ada. Mananya keanakannya? Saya pernah diundang di suatu tempat, panitia ngomong kayak gini, Pak Ustadz, acara kita Pak Ustadz nanti itu tidak banyak. Setelah pembukaan, pembacaan Fatihah, ngaji, kata sambutan, ceramah. Jadi pembacaan maulid tak ada ya? Dah. Ngapa tadi ada kan? Kita kan ngadakan acara Isra Mi'raj, bukan maulid Nabi. Padahal tolong diingat, pembacaan maulid untuk apapun selama niatnya bagus, maka adalah baik, makasing best of the best. Pindah rumah baca maulid Nabi bagus, buka toko baru baca maulid Nabi bagus, selesai beli sawit, kebun sawit baru baca maulid Nabi bagus, beli mobil baru baca maulid Nabi bagus, membinikan laki pulang baca maulid Nabi. Nih, pada bagus ya. Saya sedikit menyinggung masalah begendang di masjid. Di sini tadi begendang apa ada? Begendang. Ada hadis Nabi. Kenapa saya sampaikan ini Bapak Ibu? Supaya kita jangan nanti berkelahi. I'lanu hadzan nikah waj'aluhu fil masajid wadribu alaihi bid-dufu. Kata baginda Rasul, i'lanu hadzan nikah, nampakkan, syiarkan, perlihatkan acara nikah. Yang disuruh oleh baginda Rasul, apabila kita berlamar-lamaran itu sembunyi-sembunyi, tak usah rame-rame. Kenapa? Kalau tak jadi tak malu, dek nama sirik maka ada ogina. Maka ulun bapasan awan pian bibinian, apabila hendak melamarkan anak seorang awan anak orang, carilah bibini nang montongnya bisa dikatup. Jangan cari bibini yang suka kepo. Ini kada nang bibini nang suka kepo disuruh dari mana malam tadi. Biasalah menyatukan hati yang belum bersatu. Mantap. Ada yang mau berpengantinan, siapa? Anak Pak RT. Dengan siapa? Anak Pak Kades. Jadi gagal. Ngapa gagal? Tak suka ke perempuannya? Baik perempuannya, lebih betul pihak perempuannya lah yang nyuruh cepat-cepat datang melamar. Masalahnya ngapa? Kegagalannya ada. Nina. Oh, berapa perempuannya minta? Perempuannya minta uang naik 40 juta. Beras 5 kampet. Tepung 3 sak. Gula 2 karung. Minyak 5 giling. Ini hendak berjualan apa hendak berpengantinan?
Kalau yang disuruh oleh baginda Rasul rame-rame adalah nikah. Apa kaitannya dengan gendang tadi? Dengarkan dulu. Apabila nikah rame-rame, insya Allah tidak timbul fitnah. Bapak Ibu, nikah itu Allah redha, Nabi senang, masyarakat ketujuh, malaikat juga suka. Tidak percaya? Coba Bapak Ibu punya anak bibini, perempuan, wedok, becek. 3 bulan 4 bulan setelah terjadi pernikahan, terjadi perubahan. Uja guru ulun di Banjar, guru Marwan, cang dincang, sasar sehari, sasar kancang. Makan tidak mau, minum tidak mau, bahkan keluar dari kamar pun tak mau. NGIDAM, ngidam. Disinilah Pak hebatnya perempuan dibandingkan kita. Perempuan itu selama hamil, selama itu malaikat memintakan ampun. Kata malaikat, Allahumma ufir laha, ya Allah ampuni bibi neta. Rasa sakit yang dia derita ketika mau melahirkan, kal mujahidina fi sabilillah, dapat pahala seperti orang yang pergi ke medan perang musuh orang kafir. Maka Bapak Ibu, orang mau melahirkan tuh sakitnya luar biasa. Ulun berisi anak 3 dari bini yang pertama. Ngapa Bu, ada masalah kah? Waktu hendak nangka 3 tadi, no. Waktu yang pertama, ulun kasihannya je ulun bini ulun. Ulun berpikir, seperti itulah rupanya ibu saya dulu waktu melahirkan saya. Maka pantas dan wajar ujian orang bahari perempuan mau melahirkan itu sebelah kakinya di kuburan, sebelah kakinya di dunia. Risikonya apa? Mati. Tapi disinilah hebatnya perempuan. Rasa sakit dia derita ketika mau melahirkan, kal mujahidina fi sabilillah, dapat pahala seperti orang yang berperang musuh Allah. Kemudian keluar bayi, dikeluarkan dosa-dosanya, dia seperti bayi yang baru dilahirkan. Meninggal dunia, mati syahid. 10 kelompok meninggal dunia. Jangankan 100 tahun, 1000 tahun sekalipun, di dalam tanah Allah haramkan cacing untuk menggigit tubuhnya, Allah haramkan tanah untuk menghancurkan tubuhnya. Salah satu siapa? Al-mar'atu idza matat fi nifasiha, perempuan yang meninggal dunia masih dalam keadaan nifas. Makanya perempuan bahari banyak mati syahid. Kenapa? Anak tahangkang mati. Sekarang Pak, perempuan melahirkan meninggal jarang. Kenapa? Tidak bisa lewat pintu, lewat dinding. Betul? Nah. Bu, ibu kalau cuma 25 hari selesai nifas, wajib sembahyang. Jangan nunggu 40 hari. Ini kada menunggu 40 hari. Hebatnya nikah. Ibu punya anak perempuan demam 2-3 bulan. Pernahkah bapak ibu komplain manggil kepada menantu? Menantu sini, kau apai anakku? Suah. Padahal anak kita menderita perempuan disebabkan menantu laki-laki. Pernahkah mertua marah? Tidak. Malah 2 laki bini ini katujuk ujian bini, oh abahnya, alhamdulillah abahnya ada lawas lagi kita dapat cucu. Ujian yang laki tukarkan hudang galah. Serpis menantu. Hebatnya nikah. Hebatnya nikah. Bahkan tetangga sebelah pun juga suka. Mana anak Andika nang imbah pengantinan nang 3 bulan? Adalah. Ada yang mana dia? Di dalam rumah. Hah? Aku sangka tempat mertuanya. Tempat mertuanya cuma sebulan, baliklah dia. Lalu di mana sekarang? Dalam rumah.
Ngapa tak pernah muncul? Demam. Demam kenapa? Biasalah demam dibuat-buat. Kata tetangga, alhamdulillah kau cepat dapat cucu. Aku belum lagi dapat cucu. Macam mana kau nak bercucu? Belaki belum. Dua macam dilarang ditanyakan kepada seseorang. Satu, ngapa kau tak nikah? Belum. Dua, ngapa belum punya anak? Karena dua macam ini hal-hal yang gaib, yang hanya Allah tahu, yang kadang-kadang diusahakan tak dapat-dapat. Kalau tidak percaya, coba. Ada pemuda berpacaran dengan orang Teluk Nilau. 3 bulan putus, padahal mau nikah. Jodoh tak ada. Pacaran lagi dengan orang Jambi. 2 bulan mau ngadakan acara, gagal lagi. Sekalinya dengan tetangga sebelah. Ulun kerap menyampaikan pian di pengajian, risikonya kalau kita punya anak perempuan, siap-siap dibawa. Sebab bagaimanapun anak perempuan tidak boleh tidak kemana suami mengajak, wajib ikut. Seorang istri ketika diajak sama suaminya pindah, dia tidak mau, nuzus durhaka. Ibu punya anak perempuan, tidak boleh melarang menantu, jangan bawa anak aku. Saya punya anak perempuan 2 nih. Suatu saat amun dibawa, risikonya. Ulun pian nang bisi anak bibi ni. Sayang benar awan anak ulun to. Kada kawa berpisah awan anak ulun to. Amun berpisah rasanya jantung sebelah hilang. Nyawa ulun hilang. Ada tak caranya Pak Ustaz supaya anak ulun tu kada jauh-jauhan ulun? Ada. Kayak apa caranya? Nikahkan dengan tetangga sebelah. Ada jauh-jauh? Ya kalau lah. Mohon maaf, jangan dianggap porno. Jangan dianggap porno. 4 malam dilarang ha-ha-hi-hu-hu. Bukan ha-ha-ha bau. Ha-ha-hi-hu-hu. Setiap tanggal 1 Arab, Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, tanggal 1 kada boleh. Pertengahan 15, 30, 29 dan 10 Zulhijjah. Apa risikonya suami istri kumpul di 4 ini? Kata baginda Rasul dalam kitab Qurratul Uyun, itu anak kalau ditakdirkan jadi bisa nanti yurisul junun. You understand? You understand? Nah, Ustadz kelambetan satai aku kan tahu anakku tuh tanggal berapakah jadinya. Ustadz bang lambat memadahkan. Bukan ulun lambat memadahkan, lambat mengundang. Nah, i'lanu hadzal nikah waj'aluhu fil masajid. Adakan acara nikah di masjid. Wadribu alaihi bidufuf, acara nikah pukul gendang. Hadis baginda Rasul ini tidak jelas. Mukulnya di dalam masjid apa di luar rumah? Maaf, apa di luar masjid? Sehingga timbul perbedaan. Kata sebagian ulama tak boleh di masjid. Kata yang satu boleh di masjid. Guru kami di Kalimantan itu di masjid. Kenapa? Dalilnya tak jelas. Yang ada itu cuman kata Nabi wadribu bidufuf, pukul gendang acara nikah. Tempatnya tidak disebutkan. Maka di sini ikhtilaf. Jadi kalau ada perselisihan tak usah dibesar-besarkan. Cuman kalau kita mazhab Syafi'i belah. Ini mohon maaf nih, saya sering sampaikan bahkan di YouTube ada. Kadang-kadang orang sebelum ibadah haji mantap. Sekali bulik haji, no. Mazhab Imam Syafi'i, waktu kita membaca tahiyat ini penting supaya apa? Kita melaksanakan ibadah jangan ikut-ikutan. Jari tangan kiri dirapatkan, luruskan dengan lutut. Lutut adalah bahasa Indonesia, bahasa Perancisnya lintohut. Terserah ulunnya, ulun yang berucap. Bentuk tangan macam-macam saya lihat. Ada yang kayak gini. Betul? Betul, Bu? Bu, saya tidak membutuhkan senyummu, yang saya butuhkan jawabanmu.
Ada yang gini, asyhadu alla ilaha illallah. Ada yang begini, asyhadu alla ilaha illallah. Dari sekian banyak bentuk yang megalade pahalana maka dai ogina melopolade ganal banget, best of the best bahasa Banjarnya. Siapkan telunjuk andak di samping atau di bawah, ujung telunjuk lurus awan lutut. Kapan diangkat? Di sini ada waktunya. Asyhadu alla ilaha illallah. Illallah, jangan terlalu cagat, turunkan sedikit toh. Kadang-kadang ada orang tuh bapak ibu kelambatan, asyhadu alla ilaha illallah, kelambatan. Ada yang pula duluan, asyhadu alla ilaha illallah, dia pas asyhadu alla ilaha illallah, illallah. Dan ini dipertahankan. Makruh hukumnya membolak-balik tangan. Banyak yang begini, assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah. Apa hukumnya membolak-balik seperti ini? Makruh. Pesan saya kepada bapak ibu, tapi Pak Ustadz di Makkah goyang-goyang. Nah ini yang perlu diperhatikan. Di Makkah itu mazhab kebanyakan ada mazhab Imam Malik. Beliau Imam Malik apabila membaca tahiyat, waktu disebut nama Allah maka diangkat. Lihat, at-tahiyatul mubarakatuh shalawatu thayyibatu lillah. Assalamu alayka ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahi sholihin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadun rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Diangkat ketika disebut nama Allah. Nah orang Indonesia boleh ke Indonesia ada diangkat waktu nyebut nama Allah setiap saat nol. Batal dah Pak Ustadz? Tidak. Kenapa? Anggota kecil. Kalau begini batal. Makanya ibu kalau kita gatal betul boleh kita ganggu. Tidak batal tuh. Tengok yang diganggu, tengok. Yang batal mana? Nah, itu yang batal. Ada yang bertakon, Pak Ustadz, laki-laki sembahyang tidak pakai celana, dia cuman pakai kain, lalu turun naik turun, tergoyang-goyang, batal dah tuh Pak Ustadz sembahyangnya? Tidak. Kenapa? Anggota kecil. Maka sering saya sampaikan di sini, saya akan ulang supaya apa? Saya dapat pahala. Sembahyang yang paling bagus setelah pakai kain, pakai celana. Kata orang Kalimantan, celana NU. Kata orang Jawa, katok. Apa hikmahnya? Innal arda la yusalli ala man shalla bisarawil. Sesungguhnya bumi sungguh memintakan ampun kepada yang sembahyang memakai celana di dalam talinya. Ternyata bumi senang amun ada orang sembahyang berselawang. Rupanya kada katujuh juga bumi amun ada yang sembahyang anjau. You understand? You understand? Dah. Selesai. Waktu Nabi Muhammad melakukan perjalanan Isra Mi'raj. Nah, sedikit nih. Hati-hati di YouTube, Pak. Yang namanya bagian sebelah sana tuh Mi'raj bid'ah, Maulid Nabi bid'ah, pembacaan malam Jumat Yasinan tak ada dalil, talqin tak ada dalil, bid'ah, haram, masuk neraka. Batu rumbuan ini aja nih masuk surga. Nah, bahkan ada satu kelompok Islam namanya Islam Mu'tazilah, hanya percaya ketika Isra, tidak percaya ketika Mi'raj. Waktu Nabi melakukan perjalanan Isra dari Masjidil Haram di kota Makkah menuju ke Masjidil Aqsa di Palestina, mereka percaya. Kenapa? Masih masuk akal. Tapi ketika diceritakan baginda Rasul melanjutkan perjalanan dari Masjidil Aqsa di Palestina, naik ke langit pertama, kedua, ketiga, keempat, sampai ke langit yang ketujuh,
Dilanjutkan tingkatan yang ke-8 namanya Sidratul Muntaha. Tingkatan yang ke-9 namanya Mustawa. Tingkatan yang ke-10 namanya Aras dan Rab-Rab. Menurut mereka ini kada masuk akal, mustahil, nonsen, istilah bahasa Kalimantannya impossible. Maka kita selaku umat Islam ahli sunnah wal jamaah percaya dengan Isra, percaya dengan Mi'raj. Tapi kelompok lain kada percaya. Awan Mi'raj hanya percaya awan Isra. Maka sekali lagi Bapak Ibu, hati-hati dengan YouTube. Kalau itu bertentangan, tidak usah diumpati. Ngapa baca Yasin malam Jumat tak ada dalil? Bukan tak ada dalil, kau tak ketemu dalil. Man qara'a surata Yasin lailatal Jum'ati asbaha maghfuran lah. Barang siapa, inilah Bapak Ibu yang sampai saat ini saya belum menemukan jawabannya. Barang siapa? Adakah yang tahu? Membaca Yasin malam Jumat, paginya Allah ampuni dosanya. Dosa apa yang dimaksud? Dosa kecil. Maka apabila nanti nisfu Saban baca Yasin 4. Malam Jumat di sini Yasinan ikut. Tapi aku Pak Ustaz tak bisa baca, tak jadi masalah. Man istama' ila ayatin min kitabillah kutibat lahu hasanatun mudha'afah. Siapa yang mendengarkan satu ayat dari firman Allah, maka dicatat baginya kebaikan yang berlipat-lipat. Padahal yang didengar cuma satu ayat. Kita tidak bisa membaca, orang ambil Yasin, ambil juga Yasin. Orang membuka, buka juga, walaupun halamannya kada sama. Orang hanya Yasin membuka halaman 5, jadi 17 dah. Jadi jakawan sebelah nah Bapak maka lain halamannya, lain citakannya bungolai gitu. Tiga macam dilihat dapat pahala. Satu, melihat Ka'bah. An-nazar ilal Ka'bati ibadah. Siapa yang memandang kepada Ka'bah ibadah. Wa man nazara ilal Ka'bati imana wa ihtisaba ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Barang siapa yang memandang kepada Ka'bah Baitullah karena iman dan mengharapkan pahala dari Allah, mengharapkan keridhaan Allah, Allah ampuni dosa-dosa kecilnya yang telah lalu, padahal cuma nengok. Yang kedua, dilihat dapat pahala apa? Al-Qur'an. Maka pesan saya kepada ibu, bapak, kalau baca Quran, baca Yasin, tolong sambil dilihat. Kenapa? Kalau sambil dilihat, pahalanya selain dapat pahala membaca, dapat pahala melihat. Kuatkan suara, telinga mendengar, telinga dapat pahala. Yasin jangan diludahi. Nah, ini yang banyak nih. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin wal Qur'anil Hakim innaka laminal mursalin tanzilal azizir rahim litunzira qauman ma unzira aba'uhum fahum ghafilun. Tak sampai 3 bulan Yasin bebelang dalamnya. Apa tidak bebelang karena ludahi terus. Tak boleh. Dan 2, Yasin jangan diletakkan di lantai. Wa yahrumu wad'ul mushafi 'alal ardi bal la budda min raf'ihi qalila. Haram hukumnya meletakkan Yasin ke lantai. Tidak boleh tidak, mesti diangkat sedikit. Ini baca membagi Yasin no. Tak boleh. Ada secari kertas. Tulisan bismillah di situ ada, alhamdulillah di situ ada, innalillah di situ ada. Boleh kita banam, boleh kita bakar. Membakar ayat Al-Quran dengan niat menjaga supaya jangan terhina, jangan terpeja-peja, boleh. Yang tidak boleh membakar Quran karena niatnya menghinakan Al-Quran. Apalagi Bapak Ibu yang pedagang. Nih, yang pedagang, ada pedagang sini. Makanya kata Nabi, rezeki itu 90% di perdagangan. Kalau mau kaya Bu, berdagang.
Bah, ya ibu, tetangga aku tuh pang berdagang 15 tahun kali jual sugih. Aya apa anak sugih berjualan belimbing pang. Orang berjualan mobil, laka sugih. Berjualan belimbing ya, panas sugih. Tuh. Kalau ada yang sedang hamil sebulan 2 bulan disuruh makan saparjal supaya anak mudah-mudahan bungas lalaki bungas bibine gantang lalaki. Tahu saparjal bu? Tahu saparjal? Mau pengen tahu? Saparjal tuh di belakang rumah ada. Apalah? Jambu biji. Itu disuruh. Setelah diadakan penyelidikan dalam ilmu kesehatan, saparjal jambu biji itu. Kenapa? Vitaminnya banyak dibandingkan jeruk. Pantas saya disuruh. Cucu banai. Kenapa? Anak belain aja pang muhanya. Sekali lahir mah lumayan alhamdulillah. Kayak tetangga, curiga lakinya. Lanjut. Ibu pedagang ada tulisan di kertas innalillah bismillah. Nah, ini sedikit singgung nih. Pak, kalau ada yang meninggal dunia langsung innalillah. Ini kada si anu meninggal dunia. Siapa? Si anu. Di mana matinya? Di Tongkal kah? Jambi kah? Anaknya di Batam buliklah udah. Kasihannya aileh. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Basi. Assalamualaikum. Langsung dijawab waalaikumsalam. Kebanyakan idak. Assalamualaikum. Lamanya tak ketemu. Di mana tinggal sekarang? Bapak sudah punya anak, besarnya sudah anaknya. Waalaikumsalam. Basi. Mengucapkan salam tidak usah baca bismillah. Protokolkah? Ceramahkah? Karena salam itu tidak disunatkan baca bismillah. Langsung assalamualaikum. Khutbah tidak usah baca bismillah. Bahkan itu usali kada usah berbismillah. Langsung usali. Ini kada. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Jangan di dalam. Bismillahirrahmanirrahim. Waalaikumsalam. Tetangga mendengar. Shadaqallahul azim. Bu, orang tuh makanya belajar bersalaman tuh apa yang dibaca. Kalau bersalaman Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Jangan pernah kejadian saya bersalaman dengan orang, saya baca Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, sekalinya beliau menyahuti Allahu Akbar. Untung saya tidak menyahuti balik Sami Allahu liman hamidah. Nah, makanya belajar. Nih, yang muda-muda kalau sembahyang bisa tegak gini, tak boleh begini. Tuh, berdiri betul. Yang namanya berdiri betul tuh betul-betul tegak. Berarti kalau ada umur 40 tahun berjalan begini, tegak begini, lalu sembahyang Allahu Akbar, tak sah. Lain kalau orang tua umurnya 57 tahun ke atas, beliau begini cuman biasanya, jangan di jolak-jolak. Nih ibu-ibu nih, pakai telekong jangan lagi di bawah dagu. Bapak kalau sembahyang tolong diikat di atas saja di bawah pus. Kalau di dalamnya baju singlet tidak. Sebab kalau terbuka seperti ini Pak, singlet tidak ada. Kalau singlet mungkin rapat tertutup pusatnya. Lalu ngikat di kain di bawah pusat. Pas Bapak begini rokok, sujud, nampak pusat, batal. Karena laki-laki tidak boleh kelihatan dari atas dengan dari samping. Dari bawah tak jadi masalah. Bapak sujud, kelihatan dari sela-sela sini-sini, tidak batal. Kenapa? Karena kelihatan dari bawah. Kalau batal, semua ibadah haji batal. Kenapa? Karena ibadah haji tadi yang pakai celana. Betul Bu? Ngapa tahu? Makanya diikat. Jadi kalau ada yang sembahyang di tempat yang tinggi, tidak pakai celana, cuma pakai kain, kemudian dia sembahyang di langkau, nampak dari bawah,
Nengok begini ada yang lewat, sah sembayangnya. Cuman yang nengok bungol. Sehingga saking hebatnya Al-Quran itu Bapak Ibu, tidak dibaca, dilihat saja dapat pahala. Macam mana caranya Pak Ustadz? Baudhu, ambil Quran, menghadap kiblat, buka Al-Quran, tengok tulisannya. Tidak dapat pahala membaca, dapat pahala melihat. Malah yang seperti ini cepat khatamnya ketimbang membaca. Yasin jangan dijadikan kipas angin. Ulun cerita bahari ada orang Banjar, dua laki bini berpandiran, ujar nang laki odeng, kita dingemun menantu kadalim kadusah nikahkan anak kita. Wih, rupanya hendak menantu alim. Ujar nang bini terserah pian naik. Dalam rumah tangga ini pian yang berkuasa, pian sebagai raja, saya kan cuma sebagai perdana menteri. Iyalah, rupanya waktu ngomong-ngomong seperti ini, di samping rumah ada anak muda yang lewat. Lama sudah ngintai anak orang nih, cuman tak tahu apa syaratnya. Kalau cuman alim, bah gampang. Jam 5:30 menghadang maghrib, dua laki bini duduk di hadapan rumah. Bu, maghrib anak kecil masukkan ke dalam rumah. Baginda Rasul menyuruh waktu maghrib anak masukkan ke dalam rumah, karena yang hal-hal yang gaib anak-anak kadang bisa lihat. Ini kada nang abahnya menyuruh masuk lekam, ini kada masuk khawasa, masuk. Sekali anak masuk, ia duduk di kursi luar beuna boko. Duduk dua laki, anak muda yang kemarin ngintai anaknya, wah ini calon mentuhaan nih. Mengaji biar nanti dapat dia diterima. Lagunya lagu saka hendak, ayat ngerada, surah ngeramput. Qalat saumanta wa pisang manggala rabbah katana. Padahal kata-katanya tuh kalat saumantah pisang menggalak rabah ke tanah, tapi dilagukannya mantap men. Qalat, ulang. Qalat saumantah wa pisang manggala rabbah katana. Kata bininya, bang, ini calon menantu kita. Rupanya dua laki bini sama bungolnya. Jamaah Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, pedagang ada tulisan bismillah, innalillah, gunting, bakar. Kalau ada di Quran, kenapa? Menjaga daripada sia-sia. Bapak bikin undangan, ibu bikin undangan, acara pengantenan, acara tasmiahan, tasakuran dan lain sebagainya, tolong di atas undangan jangan ditulis bismillahirrahmanirrahim. Maksud tujuan Bapak Ibu bagus, mengambil berkah, tapi sayang yang menerima undangan di mana nanti meletakkannya. Kalau tidak dibuang, entah di mana. Jangankan kita satu ayat Al-Quran, ada tulisan alhamdulillah saja, alhamdulillah di lantai, wajib diambil. Muliakan Al-Quran. Ada yang masuk ke rumah kita bawa Al-Quran, kita sedang duduk, sunat berdiri. Kenapa? Memuliakan Al-Quran. Disinilah hebatnya Al-Quran. Maka kalau ada yang mengaji, dengarkan. Man istama'a ila ayatin min kitabillah kutibat lahu hasanatun mudha'afah. Barang siapa yang mendengarkan satu ayat dari firman Allah, dicatat baginya dengan satu ayat tadi, dibalas oleh Allah dengan kebaikan yang berlipat-lipat. Bukan cuma Quran, azan dikumandangkan, stop. Kata Syekh Jalaluddin As-Sayuti,
Barang siapa yang ngomong masalah urusan dunia ketika azan dikumandangkan, dikhawatirkan su'ul khatimah, meninggal dunia tidak bisa mengucapkan la ilaha illallah. Maka kalau bisa mengucapkan la ilaha illallah pasti masuk surga. 4 macam penyebab tidak bisa manusia mengucapkan la ilaha illallah. 1. Dekna melok mesempajang kulir sembayang. 2. Durhaka dengan orang tua. Lihat Alqamah, ibadahnya luar biasa kepada Allah, mau meninggal tidak bisa mengucapkan la ilaha illallah, bahkan Nabi mengajarkan tak mau. 3. Minum minuman yang memabukkan. 4. Zalim kepada sesama manusia, termasuk zalim bikin rumah padahal tanahnya 5 meter, kenapa bangunannya juga 5 meter, termasuk zalim nih. Sebab kata baginda Rasul, man akhadha shibran minal ardi zulman fa innahu yutawwiquhu yaumal qiyamati min 70 ardin. Barang siapa mengambil tanah milik orang lain secara zalim, padahal dia mengambil cuma sejengkal, maka nanti di hari kemudian akan dikalungkan ke 7 lapisnya ke lehernya. Termasuk zalim apalagi? Tegak di kebun dewe, mata penyabit di kebun orang. Silahkan kita mengambil menyabit di kebun, tegak di kebun orang, tapi mata penyabit di kebun dewe. Nah, nih bahayanya. Jamaah Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, saya biasanya kalau ceramah 1 jam, tak pernah kurang dalam bulan Rajabnya. Kalau lebih bonus. Dan saya tadi buat Pak Ibu kasih alarm. Alarmnya tadi kok tidak salah 1 jam berapa menitnya, itu berarti 1 jam berhenti tuh. Kalau tidak salah 1 jam 8 menit pas nantinya. 2 jam 12 8 menit pas 1 jam, karena saya tadi berdiri 11 8 menit, ini 11.54, berarti 6 tambah 8 14 menit lagi. Ibu kalau saya ceramah lebih 1 jam tahan Bu? Bapak kalau saya ceramah lebih 1 jam kuat? Nah kan, ibu yang tahan, bapak tak kuat? Salah paham tak? Baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, beliau ada bersabda, ittala'tu fil jannati fara'aitu aksara ahliha al-fuqara. Aku melihat di dalam surga, ternyata penghuninya paling banyak adalah orang miskin. Miskin ekonomi, miskin harta benda, tapi alhamdulillah tidak miskin ilmu, amal, dan iman. Biarlah Bapak Ibu kita hidup di dunia ini susah, miskin, menderita, tapi jangan menderita di hari kemudian. Sebab dalam neraka, dalam surga, 1 hari di sana sama dengan 1000 tahun di dunia. Nabi Adam dan Siti Hawa sempat tinggal dalam surga hanya setengah hari di sana. Berapa tahun kita di dunia? 500 tahun. Padahal setengah hari cuma. Bu, kalau kita masuk surga, Bu, sembahyang tidak lagi, puasa tidak lagi, kerja tidak lagi, sakit hati tidak lagi, penyakitan tidak lagi, bahkan bermasak pun tidak lagi. Sebab kalau dalam surga Bu Ai masih juga bermasak, pas gas habis malaikat tadi berjualan gas. Surga itu penuh dengan kenikmatan. Istilah bahasa Kalimantannya, surga itu happy and happy day. You understand? You understand? Ya. Selalu bahagia, selalu bahagia. Maraha kita Bu Ai susah hidup di dunia, jangan susah hidup di hari kemudian. Sebab sesusah-susahnya kita hidup di dunia berapa tahun? 80 tahun, 70 tahun, 90 tahun. Kalau kita taat kepada Allah, kesusahan akan hilang, akan menanti kebahagiaan di hari kemudian. Tapi sebaliknya, kalau kita tidak taat kepada Allah, hidup kita mewah, tidak pernah menderita, tidak pernah sakit, tidak pernah susah, tapi tidak taat kepada Allah, nauzubillahi min zalik, tidak sesuai dengan penderitaan yang akan dialami nanti di sana. Maka di dalam neraka sehari sama dengan 1000 tahun, dalam surga sehari sama dengan 1000 tahun. Saya sering sampaikan, Ibu tahu dengan sehari ini Bu? Tahu sehari ini Bu? Bu,
Saya tidak membutuhkan senyummu, saya butuhkan jawabanmu. Tahu sehari ini cantik dah bu, bungaslah. Amun sehari ini sama-sama pian masuk surga, insya Allah pian lebih bungas dibandingkan sehari ini. Kenapa? Karena sehari ini sudah mengambil jatah kebungasannya di dunia, ibu belum. Maka berbahagialah ibu yang tidak cantik. Wattala'tu fin nari fawajadtu aksara ahliha al-awniya wan nisa. Aku melihat di dalam neraka, kata baginda Rasul, paling banyak penghuninya adalah orang kaya dan bibinian. Mudahan orang sugih bibinian sini kada. Amin. Amin. Kenapa bu perempuan itu paling banyak masuk neraka? Padahal kelompok Yasin paling banyak, pengajian paling banyak, bebenian 3 hari kada puasa insya Allah dikadaknya, tapi lalakian sehari kada puasa insya Allah dikadeknya. Bu, ini kada lawas lagi bulan puasa. Siapa yang tak puasa di bulan Ramadan tanpa halangan syar'i, dikadaknya seumur hidup, maka pahalanya tidak sama dengan 1 hari di bulan puasa. Sayang dak bu dengan suami? Nah berdiam. Sayang dak bu dengan suami? I love you dengan suami? Mau berkorban dengan suami? Saya tanya. Nang banyak kada puasa tanpa halangan syar'i, lalakian apa bibinian? Kada ada halangan, lalakian bibinian? Lalakian. Lalakian kada puasa disebabkan apa bu? Abagawi. Sayang dengan suami? Habis bulan ini ajak ngomong tuh suami, bang, ngapa? Abang bulan puasa bang ya? Aku tak tahan puasa. Ida abang puasa lah bang. Setengah hari baik kalau abang nak puasa. Kalau setengah hari, tak setengah hari puasa. Setengah hari baik abang bekerja, abang puasa. Kalau aku setengah hari kerja, apa nak kau makan? Kalau tidak bulan puasa, enalah ikan kering. Kalau bulan puasa makan ikan kering. Apa bedanya dengan sabut berebus? Tidak bang, abang puasa. Kekurangannya macam mana? Bang, kebahagiaan abang adalah kebahagiaanku, penderitaan abang adalah penderitaanku. Apa maksud kau? Abang puasa. Kekurangannya? Buka gelang 2 mayam. Jual bang, persediaan kita bulan puasa. Sanggup? 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 Ranai? Tak lama lagi bulan puasa. 1. Makan sahur itu baru dapat pahala sahur apabila jam 12-an lewat. Sebelum jam 12, 2 piring makan kada dapat pahala sahur. Boleh buka kitab. Syaratnya sahur itu jam 12-an lewat. Amun belum jam 12, 2 piring kada dapat. Tapi amun udah jam 1 bangun, niatnya makan sahur, padahal cuman minum seteguk, dapat pahala sahur. Itu buat cuman seteguk, apalagi 2 teguk. Ya. 2. Dalam keadaan JUNUB belum MANDI, makan sahur hukumnya makruh. Enaklah Pak Ustadz kalau suami 40 tahun ke bawah. Suami aku 57 tahun, mandi di sungai pula tuh. Jam 2 jam 3 tengah malam mandi. Adalah tak bisa naik, bisa turun, tak hangkang di tangga ketiga. Disinilah kalau kita datang di majelis taklim, yang dalam keadaan junub belum mandi, makan sahur hukumnya makruh. Supaya jangan makruh, 1. Berbasuh, 2. Baudu. Berbasuh, baudu. Kalau sudah berbasuh dan baudu, maka tidak makruh lagi makan sahur. Jangan dibiasakan makan dalam keadaan junub. Kata ulama di dalam kitab dijelaskan, siapa yang suka makan dalam keadaan junub, yurisul faqra, mewariskan hidup susah, mewariskan hidup fakir. Yang kaya bisa jatuh miskin, yang miskin bertambah miskin. Amun laki hendak menggatok goreng pisang, mandi dulu nah. Coba. Makanya wuduk itu luar biasa bu. Hendak goreng berwuduk, an-naimu tahir ka-shaimil qaim. Orang yang tidur dalam keadaan berwuduk seperti siangnya dia puasa, malamnya ibadah.
Man nama ala udu'in fa adrakahul mautu fi tilka lailati fa huwa 'indallahi syahid. Barang siapa yang tidur dalam keadaan berwudu, malam itu dia menjumpai kematian, maka dicatat dia di sisi Allah mati syahid. Yang penting berwudu. Masalah nanti suami istri offside, no way. Disinilah kata ulama wudu yang tidak batal. Kapan? Wudu untuk tidur. Mungkin ada kesian lakian tagatok batis selang bini berwudu sidin. Tajapai pipi bini berwudu. Ujian laki berwudu terus nih. Ontong pakai corona kadada. Ibu kemana-mana tolong berwudu. Bapak kemana-mana tolong berwudu. Saya usahakan. Kenapa? Kata Allah kepada Nabi Musa, ya Musa, idza asabatka musibah wa anta ala ghairi udu'in fala talumanna ila nafsak. Hei Nabi Musa, apabila menimpa kepada engkau satu musibah, sedangkan engkau dalam keadaan tidak berwudu, kau jangan menyalahkan orang lain, tapi salahkan dewek ngapa tak berwudu. Ini alhamdulillah corona sudah nampaknya tidak ada. Buktinya tidak ada lagi yang pakai masker. Perlu diketahui, sembahyang memakai masker hukumnya adalah makruh kalau sudah tidak ada penyakit lagi. Baginda Rasul pernah melihat sahabat sembahyang menutup seperti ini. Kata Nabi, buka, perlihatkan wajahmu. Maka ulama mengambil kesimpulan sembahyang begini hukumnya di tempat yang aman, tidak ada penyakit menular, makruh. Buka, begini makruh, begini batal. Ini kada dua laki bini masih gua bermaskeran sembahyang, nang bini jadi makmum, nang laki jadi imam. Masang masker. Ujian laki, dek pasang maskernya dek. Ujian bini, napang bangai kita bermaskeran sembahyang. Malam tadi kita di Kelambu bermasker lah. Perempuan ternyata paling banyak masuk neraka disebabkan apa? Di dalam kitab Qurratul Uyun dijelaskan bukan tidak sholat, bukan tidak puasa. Puasa bibinian rajin. Kalah lalakian baik. Sajin jam 11 bulik, jam 10 bulik dah. Jangan bini. Napa bahnya maka kadang lakas bulik. Aku li anu hari ini kada nyaman awak. Bakaja ko lakas bulik. So tomat cuman manabas. Ujian bini ayu ada papa. Guring kena aku membangunkan al-zuhur. Mandus tai bini. Padahal di kabun 3 biji batas nyur anum. Ibu bulan puasa tolong senangkan hati suami. Seorang istri di bulan Ramadan menyenangkan hati suami, maka Allah berikan pahala seperti yang Allah berikan kepada Siti Asyah dan Siti Maryam. Suami minta bikinkan pembukaan, bikinkan, menyenangkan hati suami. Suami minta bikinkan apa namanya sambal, bikinkan. Ini kada banyak napa? Ulahkan kena kula di dargulung, nang ada aja banyak dibentas. Ada nang kata. Makanya makan sahur jual nita masuk nih. Ini nang tuha saja gitu. Kita abahnya malam ini kada usah bangun lagi tengah malam. Hendak guring aja jam 11 kita makanan. Oke. Sebab jam 11 makan tidak dapat pahala sahur. Supaya tadi jangan makruh berbasuh dan berwudu. Tolong diingat, berbasuh dan berwudu. Ini kada lawas lagi bulan puasa. Khamsun yubtirna shaim. 5 macam yang menyebabkan pahala puasa hilang. Sah puasanya, pahalanya tidak ada. Maka dogina capuk manang pahalana, dek gagana pahalana. 1. Al-kizbu bohong. Orang yang puasa bohong sah, tapi pahalanya tak ada. Mana bohong misalnya? Mandi di sungai. Ada yang lalu. Macam mana Pak? Masin ya airnya? Tak tahu juga ya, aku tanjilat dusta pada bakubui tadi nah merasap. Bolehkah bulan puasa berkumur-kumur? Boleh. Berkumur-kumur boleh. Malah sunat. Nang kada boleh. Itu nang kada boleh. Menyicip makanan hukumnya makruh, Bu. Ibu bikin acara mengundang orang banyak. Panggil siapa yang datang bulan. Tolong Bu cicipi, julungi semangkuk bubur kacang. Karena hukumnya begini makruh. Makruh tuh batal. Ini ada yang nanya dan saya, Pak Ustadz,
Kalau ada orang puasa Pak Ustaz jam 8 jam 9 pagi sano baru mandi sah dah Pak Ustaz puasanya sah. Dapat pahala dah Pak Ustaz? Entah. Subuh di mana? Bulan puasa sunat jangan mencium bunga melati, jangan mencium bunga dahlia. Mencium bunga melati dahlia, memandang bunga melati dahlia, kata ulama bulan puasa sunat jangan. Ternyata ketika kita puasa bukan cuma mulut kita jangan makan, jangan minum, ternyata telinga jangan juga mendengar yang tidak baik, mata memandang yang bikin lezat, hidung mencium yang enak-enak. Memandang bunga melati, memandang bunga dahlia sunat jangan. Mencium bunga melati, mencium bunga dahlia sunat jangan. Apalagi sampai mencium ibu melati, ibu dahlia. Bohong. Mana bohong lagi? Nih, orang nitip motor depan rumah, kata tetangga mantap, beli motor baru nih. Iyalah, Pinang alhamdulillah mulai naik sudah. Dah balik, tahu mesin naik kah Mas ya? Adakah? Bapaknya beli 35 juta, padahal orang nitip bohong. Galang ganal nah. Baik kita tetangga. Mantap gelangnya nih. Oh iyalah, bapaknya mau beli, padahal mintuhan dipakai, ini mintuhan pakai. Ibu kalau pergi undangan wilayah sini, orang susah, tak usah pakaian penampilan yang wah-wah, yang biasa-biasa be. Nih dah, bagana di sini dapat titel di hadapan rumah PKH. Sekalinya galok kalong umay kayak ular tadung. Galang umay kayak halilipan. Tolak undangan sini, Allah jadi tetangga paling 150.000 sebuteng. Tatamu tukang kredit, nah aja tukang kredit 100.000 lagi kan belum bayar lagi. Bayarlah 5 kali aku ke rumah hikam kadeda mana bayar. Kalau mau pakai juga Bu yang imitasi tadi, bawa ke Jambi, bawa ke Palembang, orang tak tahu. Turun dari mobil, kata orang Palembang, orang kaya memang lah nih, bosaknya gelang kalungnya. Cuman kata orang yang Palembang, kalau orang kaya ngapa turun mobil mabuk? Nah, coba. Dosa berpenampilannya macam-macam, yang biasa-biasa be. 2, yang menyebabkan pahala puasa hilang. Ini sejam dan ya, belum tambah, bonus. Apa itu? Wal ghibatu ghibah, menguyai orang. Ini yang bisa terjadi nih, duduk-duduk di depan rumah. Kata tetangga sebelah, Bu, kau nengok semalam ada nengok yang sebelah tuh ngasih makanan. Hei, dah usah lah ngasih makanan lain kali. Ngapa? Ngasih lempeng, kerasnya minta ampun. Ghibah, hilang pahala puasa, beranai. Amung kada dimakan, buang julung kenano. Jangan bano, bang mau uyai orang. Kenapa bau mulut Bu? Jam 12-an lewat, mulut berbau, jangan dibuang. La khalufu famisaimi atyabu indallahi min rihil miski. Sungguh kata Nabi, bau mulut orang yang puasa di bulan Ramadan lebih harum dibandingkan minyak harum kasturi. Itu di sisi Allah, di sisi manusia bau gudang. Apa hikmahnya? Supaya jangan berdekat. Karena kita kalau berdekat ngomongi orang. Kita ini kalau berdua-duaan pamulaan cuma yang bagus, hujungnya dia berdua-duaan 6 bulan dosa, amun surangan kada berdosa. Ada orang sepanjang jalan nih bepandir aja, tapi surangan kada berdosa, asal surangan. Kenapa? Orang gila. Wan namimatu namimah, nih tak lama lagi nih. Tahun politik. Ingat tahun 2019 awal sebelum Covid. Hebohnya bapak-bapak, suami tengah malam banyak ibu-ibu yang kehilangan. Suami pergi bawa senter ke tumpuan batu cincin. 2019 2021 gantian, ibu-ibu pula suka bunga. Sampai bunga namanya janda bolong 10 juta laku. Aku daripada janda bolong bagus janda asli. 2023 awal ada pula yang muncul. Apa itu? Lato-lato. Ini sebenarnya ekspresi daripada 2024. Coba lihat lato-lato. Merah sama merah ada Bu. Hijau awan kuning ada Bu. Ini ada simbol. Jangan-jangan seperti ini akan terjadi nanti 2024. Kenapa? Lato-lato 2023
akan terjadi seperti lato-lato yang sebenarnya 2024. Kenapa? Lihat lato-lato, antara satu awan satu bertumburan, berkelahian, bercatukan, bergesekan. Jangan-jangan 2024 karena gagapil permusuhan. La yahillu li muslimin ayyahjura akhahu fawqa salasati ayyam faman hajarahu fawqa salasin famata dakhalana. Tidak halal bagi orang yang mengaku beragama Islam lebih 3 hari tidak bertegur sapa. Kalau sampai lebih 3 hari kada berteguran, ujian Nabi masuk neraka. Kakak nanya nang Tuhan kada nak mengalah. Aku tanda Pak Ustaz minta ampun, bukan aku yang salah. Dia yang muda, dia yang minta maaf sepantas dengan aku tanda. Biarlah masuk neraka berdua. Asalnya mana kalau masuk neraka? Amal ibadah setiap Senin dan Kamis dilaporkan oleh malaikat kepada Allah. Ya Allah, ini buku catatan amal ibadah sanu. Kata Allah, ku tak mau terima. Dia belum berbayaan, lemparkan, tampakkan kamu haknya. Nih, amal ibadah yang paling cepat sampai kepada Allah menghubungkan hubungan silaturahim. Dosa yang paling cepat turun azab adalah memutuskan hubungan silaturahim. Makanya jaga Banja Bugis Jawa, jangan berkelahian. Jangan terprovokasi. Nih 2024 pemilihan kanan, hati-hati. Kalau bingung Bapak Ibu, ada yang mau dicoblos bingung, ada foto saya, coblos foto saya. Aman lah tuh. Nih, namimah ngadu domba. Pada suatu hari, baginda Rasul berjalan dengan sahabat. Tiba-tiba beliau ketemu dengan 2 buah kuburan. Kata Nabi, tahukah kau saat ini 2 penghuni kubur ini sedang disiksa? Tahukah kamu apa dosa? Sahabat, I don't know. Ya dino wiseng, wak ngertos aku kada tahu. Kata Nabi, yang satunya namimah, suka ngadu domba, yang satunya masalah kencing. Yang biasa kencing banyak terbasuh laki-laki apa ibu-ibu? Berarti pernah ngintai. Ngapa tahu? Dasar lelakian tak banyak kada berbasuh. Nah. 3 kali begidik ampih hai lagi. Ini tandanya lelaki saja dia begidik ampih tak. Tahu am bibi ini begitu ke jumlah anak ampe. Aksaru azabil qabri minal baul. Kebanyakan siksa di dalam kubur disebabkan kencing. Tak berbasuh. Maka lihat bab di dalam kitab fikih yang mula sekali dibahas, bab taharah, bab bersuci. Kalau gagal bab bersuci, maka kada sah ibadah yang lain. Bismillahirrahmanirrahim. Jangan lagi mandi bacalok. Jangan dianggap porno. Kalau mandinya tak sah, sembahyang tidak sah. Ibu-ibu tuh mandi wajib duduk disiram, duduk dikubur, duduk disimbur. Kalau begini tak sampai air, kenapa? Tak usah dijawab. You understand? Saya melihat ada ibu-ibu bauduk, nah senda tadi bukanya kayak kakanakan bahari main dia iya. Bu, di hari kemudian ini akan diselat-selati oleh api neraka. Siapa? Waktu bauduk tidak sampai air. Ibu bapak kalau mandi wajib apalagi di rumah, tolong penghabisankah diangkat bauduk dan mandi disiram. Siapa yang mandi wajib tidak disiram seperti ini pasti tidak sah mandinya. Kenapa? Telapak kakinya memang basah, lantainya duluan basah. Maka kalau tidak disiram, berarti air yang di sini bukan air suci lagi menyucikan, air dari lantai. Sahkah mandinya? Dak. Makanya belajar jangan kada. Nabi memotong 2 pelepah korma, letakkan ke sini. Kata Nabi, selama hijau pelepah korma ini, selama itu lebih tasbih. Dengan sebab tasbihnya mengurangi siksaan orang di bawah, yang disiksa di bawah. Makanya orang Bugis di kampung kami dulu, asal ada kuburan ada bunga di atasnya. Sunat kata ulama, di atas kuburan dia naiki kembang, mudahan baca tasbih. Kalau ditebas, masukkan pulang ke dalam supaya ada batas. Aku ada percaya mati ha. Makanya kalau dia mati cepat-cepat bacakan innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Kalau 2-3 jam nikahku tak mau lagi ditutup. Apa yang dibaca Pak Ustaz? Bismillahi wa ala millati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Aku tak hafal Pak Ustaz.
Bismillahirrahmanirrahim. Lupa Pak Ustadz, Bismillah. Tak ingat Pak Ustadz, sudahlah. Apanya lagi? Yang ketiga ya, yang keempat yang menyebabkan hilang pahala puasa, apa itu? Wal yaminul ghamus, sumpah palsu. Berjualan nih. Ini lewat dia 1 jam nah. Ayo apa tambah kah? Maka tanggung nah. Abang 17. Mbak ini kita bulikan. Wal yaminul ghamus, sumpah palsu. Bu, berapa nu kayu ini semeter? 20. Tapi saya bu 15. Barusan tadi minta 17 ku tak jual. Sumpahlah demi Allah. Sumpah palsu. Yang kelima, wan nazaru bi syahwatin, mandang dengan syahwat. Bulan puasa jangan lagi ada kabel yang ke HP, yang ke telinga tuh apa namanya, genset ya tuh. Apa namanya, Bu? Tahu lah aku handset, alahai. Sangkanya aku ini bungul betul mungkin. Pada aku ngetes cuman. Penutup bulan puasa sembahyang tarawih baru sah isya berduluan. Siapa yang datang sini belum isya kelambatan, orang sudah tarawih, maka dia mesti sembahyang isya di belakang. Kalau ikut tarawih tak sah, karena syaratnya tarawih isya dulu. Nih banyak nih uang isya-nya berpandiran di luar, uang tarawih masukkan kada sah. Tuh. 2, anak-anak jangan amin duluan. Siapa yang amin duluan, nih kada bagus nih. Ini kekanakan nih, imam baru waladhdall, udah kekanakan amin. Anak-anak, orang tua cuma ikut. 3, sebelum saf yang pertama belum penuh, jangan bikin saf yang kedua. Siapa yang bikin saf yang kedua pada saf yang pertama belum penuh, maka saf yang kedua hilang fadilat berjamaahnya. Ini kada hibak, berlima, bertujuh, berdua, sekong di belakang, pak kaum jaga. Tuh. 3, jaraknya antara batis dan batis jangan lebih 3 saf. Maaf, jangan lebih 3 hasta. Kalau lebih, hilang fadilat berjamaah. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Jalan-jalan ke Kepuas, singgah ke toko membeli keladi. Kalau bapak dan ibu belum puas, insya Allah lain kali kita ketemu lagi. Mohon ampun dan maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.